Pontianak. Berikutnya saya menuju ke Iksan Ginanjar yang berada di Bandara Supadio, tepatnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Yang informasi yang kami peroleh sudah ada posko terkait dengan hilang kontaknya pesawat. Saya konfirmasi ke Anda, Iksan, selamat malam. Malam, Rizka. Ya, informasi terkini apa betul sudah ada posko yang didirikan di sana terkait dengan hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak, Iksan? Ya, betul, Rizka. Baru saja dari pihak Angkasa Pura Supadio Pontianak bersama Badan SAR Kota Pontianak, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, termasuk juga dengan manajer Sriwijaya Air Pontianak, menyelesaikan konferensi persnya. Dalam keterangan persnya, Bandara Angkasa Pura Pontianak menyatakan bahwa dalam menyikapi kasus ini, mereka membuka posko pelayanan bagi keluarga penumpang. Jadi posko tersebut didirikan untuk sementara untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat atau kepada penumpang, keluarga penumpang, saya perihal dengan peristiwa yang menimpa pesawat Sriwijaya Air SJ182. Nah, tepatnya di sebelah mana di sana dan kondisi saat ini seperti apa, Iksan? Ya, untuk posko sendiri didirikan di kantor Angkasa Pura Supadio Pontianak, tepatnya berada di luar kawasan Bandara Internasional Supadio Pontianak. Pemisahan lokasi posko dengan bandara dilakukan untuk agar petugas fokus dalam melayani masyarakat, khususnya para keluarga penumpang dari SJ182 yang dinyatakan hilang kontak pada sore hari ini. Oke. Jadi tepatnya di luar area Bandara Supadio, betul ya, Iksan ya? Betul sekali. Nah, saat ini di posko yang Anda lihat sudah ada pihak kerabat atau seperti apa, Iksan? Boleh tolong ceritakan kepada kami? Tadi ada beberapa orang yang kebetulan yang tadi sore datang juga ke Bandara Internasional Supadio dan bergeser karena mendapatkan informasi dari Angkasa Pura, bergeser ke posko. Bagaimana, Iksan? Terputus tadi terakhir? Tadi ada keluarga dari penumpang SJ182 yang datang ke Bandara Internasional Supadio Pontianak untuk memastikan informasi yang mereka dapat perihal peristiwa yang hilang kontaknya pesawat SJ182 ini. Nah, keluarga penumpang yang tadi datang ke Bandara Internasional Supadio diarahkan oleh petugas ke posko yang didirikan oleh Angkasa Pura, Priska. Jadi ada beberapa orang yang sudah mulai berdatangan ke sana untuk mencari informasi. Dan hingga saat ini memang masih dicari kepastian perihal hilang kontaknya SJ182 ini, Priska. Dan tadi saya mendapatkan konfirmasi dari Kepala SAR Kota Pontianak, Bapak Yopi, menyatakan bahwa memang saat ini mereka masih belum bisa memastikan perihal situasi atau kondisi terkini memang perihal informasi hilangnya SJ182 ini. Pak Yopi menjelaskan ada 3 fase dalam peristiwa seperti ini. Yang pertama adalah fase insert, Pak. Tahap ini merupakan tahap di mana kondisi penumpang atau pesawat kapal keadaan meragukan dan mengalami keterlambatan tiba sampai tujuan sesuai waktu yang diperkirakan. Yang kedua adalah fase alerva, merupakan kelanjutan dari tingkatan inserva di mana penumpang pesawat kapal dalam keadaan mengkhawatirkan karena keselamatannya terancam. Yang fase terakhir adalah distresva, merupakan kelanjutan dari tingkat alerva, di mana penumpang pesawat kapal memerlukan bantuan karena pesawat dalam keadaan darurat, jatuh atau dalam keadaan tenggelam, tabrakan, terbakar, dan lain-lain. Dari 3 fase tersebut, Badan SAR Kota Pontianak menyatakan bahwa saat ini masih dalam fase inserva, masih dalam fase yang meragukan, meskipun timbulan informasi adanya puing-puing ditemukan di Kepulauan Seribu.
Nah, betul. Jadi yang juga kita sampaikan di sini, Iksan, bahwa meskipun di Kepulauan Seribu saat ini ada pencarian dan ditemukan puing-puing, tapi yang perlu diingatkan statusnya hingga saat ini adalah hilang kontak, begitu ya. Menurut otoritas terkait, pesawat Sriwijaya Air Jakarta Pontianak ini hilang kontak statusnya dan masih menunggu bagaimana kondisi terakhir atau informasi resmi. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa di posko di sana yang didirikan di Bandara Supadio, di area luar Bandara Supadio sudah ada kerabatnya. Siapa pihak yang menemui keluarga? Apakah langsung pihak Sriwijaya Air atau seperti apa? Tolong ceritakan, Iksan. Ada beberapa petugas dari Bandara Angkasa Pura Supadio Pontianak dan juga ada beberapa petugas dari yang saya lihat tadi ada dari Sriwijaya, termasuk dari Jasara Harja dan ada dari pihak kepolisian. Nah, di sana juga dijaga oleh petugas keamanan, termasuk dari kepolisian dan TNI. Pengamanan dilakukan untuk kelancaran pemberian informasi, Rista. Oh, oke. Nah, Iksan, yang saat ini juga Anda pantau adalah kondisi di Bandara Supadio seperti apa? Dengan adanya insiden ini, bagaimana penerbangan di sana, jadwal lain di Bandara Supadio? Ya, kalau saya lihat dari papan informasi tentang lalu lintas pesawat atau aktivitas di Bandara Supadio, memang ada sejumlah penerbangan dari sejumlah maskapai penerbangan yang dibatalkan, dan ada juga yang sudah mendarat, dan juga ada juga perubahan jadwal kedatangan, Oke, ada dari sekian banyak, hampir sebagian besar yang saya lihat dari papan informasi di bandara, ini dibatalkan. Kebetulan saya tepat berada di depan papan informasi. Oke, jadi di papan informasi terlihat ada sejumlah jadwal penerbangan yang berubah begitu ya dengan kejadian ini. Nah, kalau aktivitas di bandara apakah ada yang ditutup selama proses posko juga dibuka di sana? Seperti apa, Iksan? Sejauh ini yang saya lihat aktivitas masih berjalan dengan seperti biasanya, hanya saja di depan kantor OIC Bandara Internasional Supadio ada sejumlah petugas yang bersiaga, baik petugas TNI, kepolisian, Angkasa Pura, ada juga di depan saya petugas dari Jasara Harja. Masih aktivitasnya seperti biasa, hanya ada volume di satu titik saja, di depan OIC, kemungkinan untuk mencari informasi lebih lanjut perihal SD 182 ini. Oke. Terkait dengan ini saya akan tanya lagi lebih lanjut kepada Anda, Iksan. Tolong pantau di sana bagaimana kondisi di Bandara Supadio. Saya menuju dulu ke Jakarta kembali. Jurnalis Kompas TV di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ada Putri Oktaviani di sana.